Kalau kita merawat orang tua atau kakek nenek yang lagi sakit, naluri pertama kita pasti bilang, udah istirahat aja di kasur, ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang, niat baik kita itu justru bisa jadi bumerang? Yuk kita bongkar bareng-bareng kenapa tirah baring atau bed rest itu nggak selamanya jadi jawaban yang paling oke. Banyak-banyakin istirahat ya, kedengarannya kan logis banget. Siapa yang nggak setuju? Tapi, khusus untuk para lansia, ternyata diam terlalu lama di tempat tidur itu bisa jadi pemicu masalah kesehatan yang, wah kita nggak duga-duga. Jadi, jawabannya yang mungkin bikin kaget nih, justru bukan istirahat, malah sebaliknya. Gerakan itulah yang bisa jadi obatnya. Oke, biar kita paham betul, kita coba lihat dari sisi yang berbeda ya. Kita geser dulu fokusnya. Bukan dari manfaat istirahat, tapi justru dari bahaya yang ngumpet di balik kondisi imobilitas atau gampangnya kondisi pas tubuh nggak gerak dalam waktu yang lama. Nah, ini nih poin yang krusial banget. Tira baring yang kelamaan itu bukan kondisi yang aman, sama sekali bukan. Ini tuh kayak kita nyusun balok domino yang pertama, yang siap ngejatuhin semua balok kesehatan lainnya satu persatu. Dan seringnya kita nggak sadar kalau kita yang memulai itu. Oke, resiko pertama, dan ini salah satu yang paling bisa mengancam jiwa, namanya tromboemboli. Coba bayangin, aliran darah kita itu kayak sungai. Kalau kita bergerak, arusnya deras, lancar jaya. Tapi, pas kita cuma diem, arusnya jadi lambat banget, kayak air yang diem di got. Nah, kondisi kayak gini tuh sempurna banget buat ngebentuk gumpalan-gumpalan darah berbahaya, biasanya di kaki. Serem kan? Berikutnya, ada yang namanya luka tekan, atau istilah medisnya dekubitus. Ini bukan lecet biasa ya. Ini tuh cedera yang sakit banget, yang terjadi karena ada tekanan terus-menerus di satu titik badan, misalnya punggung bawah atau tumit. Tekanan itu bikin aliran darah ke sana mati, alhasil kulit dan jaringan di bawahnya jadi rusak. Terus ada juga atrofi otot. Prinsipnya gampang banget, use it or lose it. Otot itu kalau nggak dipakai, ya dia bakal hilang. Setiap hari cuma tiduran, masa otot itu menyusut, kekuatan mereka turun drastis. Dan yang ironis, ini malah bikin mereka jadi makin takut dan makin susah buat mulai gerak lagi. Jadilah lingkaran setan yang susah diputus. Jadi, coba kita rangkum ya. Mulai dari gumpalan darah, luka tekan yang nyiksa, otot yang melemah, bahkan sampai resiko pneumonia karena paru-paru nggak aktif. Semuanya ini saling nyambung. Inilah efek domino mengerikan yang pemicunya cuma satu hal, diam terlalu lama. Tapi, setelah semua kabar yang nggak enak tadi, ada kabar baiknya, tenang aja. Ada satu solusi super ampuh yang bisa membalikan semua risiko ini. Dan solusinya sebetulnya sederhana banget. Bergerak. Coba deh lihat perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Kontras banget. Di satu sisi, kalau nggak gerak, jalurnya itu menurun terus. Otot lemah, gampang jatuh, mental juga ikut turun. Tapi di sisi lain, dengan mobilisasi atau gerakan, jalannya itu menuju pemulihan. Fungsi tubuh kejaga, mental lebih sehat, dan yang pasti, kualitas hidup jadi jauh lebih baik. Pilihannya jadi jelas banget kan? Coba kita bedah satu-satu ya, manfaat fisiknya. Gerakan yang simpel aja, kayak jalan ke kursi atau nyiram tanaman, itu udah bantu banget buat mereka tetap mandiri. Ini bukan cuma soal mencegah otot jadi lemah, tapi juga buat ngelatih lagi keseimbangan mereka. Dan ini kuncinya, gerakan itu secara drastis ngurangin resiko jatuh, yang sering banget jadi pemicu utama penurunan kesehatan yang parah pada lansia. Dan hebatnya lagi, manfaatnya itu nggak berhenti di fisik aja. Bergerak itu bisa dibilang antidepresan alami. Setiap langkah kecil itu ngasih rasa accomplishment, rasa pencapaian. Ini bisa ngelawan perasaan nggak berdaya, dan pada akhirnya yaitu tadi, ningkatin kualitas hidup mereka secara total. Oke, jadi kita udah tahu masalahnya apa, solusinya juga udah tahu. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang bisa bikin ini semua kejadian? Jawabannya, ya Anda. Kita semua, keluarga. Keluargalah kuncinya buat ngebuka pintu kekuatan pemulihan ini. Tentu, saya tahu ngebantu orang yang kita sayang buat bergerak lagi itu nggak selamanya gampang. Pasti ada tantangannya, tapi coba lihat ini sebagai sebuah perjalanan. Dengan dukungan dari kita, ini bukan lagi jadi beban, tapi jadi perjalanan pemulihan bareng-bareng. Setiap langkah itu jadi kesempatan buat bikin ikatan kita makin kuat, buat nunjukin rasa sayang kita lewat tindakan nyata. Terus, gimana caranya ngasih dukungan yang efektif? Nah, kabar baiknya, ada 4 jenis dukungan utama yang bisa kita kasih. Dan tenang aja, semuanya ini praktis dan bisa kita lakuin kok. Yuk kita langsung masuk ke rencana aksinya. Anggap aja 4 pilar ini sebagai panduan kita buat ngasih bantuan yang lengkap dan benar-benar ngefek. Kita bedah satu-satu ya.
Pertama, dukungan emosional. Ini simple, tapi penting banget. Cuma dengan bilang ayah pasti bisa, pas beliau lagi ragu-ragu, itu udah jadi fondasi yang kuat. Kedua, instrumental. Ini bantuan fisik langsung. Contohnya, megangin tangan beliau pas jalan ke kamar mandi. Ketiga, informasional. Ini soal ngasih penjelasan. Dengan sabar kita bilang, yuk kita jalan dikit biar paru-parunya lebih sehat. Dan yang terakhir, dukungan lingkungan. Ini soal gimana kita bikin rumah jadi tempat yang aman buat mereka bergerak. Nah, buat bantuan fisik alias yang instrumental tadi, kuncinya satu, pelan-pelan dan aman. Ikutin aja langkah-langkah ini. Langkah pertama, bantu mereka pindah dari posisi baring ke duduk. Kasih waktu biar badannya adaptasi dulu. Langkah kedua, bantu dari duduk ke berdiri. Pastikan kita jadi tumpuan yang kokoh. Dan langkah ketiga, temenin mereka pas jalan. Ingat ya, ini bukan lomba lari. Kesabaran kita itu jaminan keselamatan mereka. Terakhir, soal lingkungan. Kita harus ciptakan rumah yang aman. Ini bisa sesederhana mastiin mereka punya walker atau tongkat yang ukurannya pas. Atau pasang pegangan yang kuat di koridor atau di dinding kamar mandi. Perubahan-perubahan kecil kayak gini tuh efeknya besar banget loh. Bisa ngurangin risiko jatuh secara drastis dan yang paling penting, ngasih mereka kepercayaan diri buat berani gerak sendiri. Jadi intinya apa? Gini, lupakan anggapan lama kalau tirah baring itu satu-satunya jawaban pas lagi sakit. Ingat ini baik-baik. Gerakan itu adalah obat. Dan dukungan tulus dari kita sebagai keluarga, itulah resep paling manjur yang gak akan pernah bisa dibeli di apotek manapun. Nah, sebelum kita tutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda. Gak usah mikirin rencana yang besar-besar dulu. Coba pikirin satu hal kecil aja. Apa satu langkah super simple yang bisa Anda lakuin hari ini? Mungkin cuma ngebantu ibu buat duduk di pinggir kasur sambil ngeliat keluar jendela sebentar. Atau geserin karpet yang licin biar beliau nggak kepleset. Apapun itu, sekecil apapun, ingat ya, langkah kecil Anda hari ini adalah awal dari pemulihan besar buat orang yang Anda sayangi.